Yang belum gabung, monggo silakan nanti menghubungi admin, yaitu Pak Purnomo atau Mas Abudin untuk bisa bergabung di grup WhatsApp Mahasiswa Karawali untuk informasi dan juga sharing-sharing untuk ilmu dan meningkatkan silaturahmi. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, karunia, rizki kepada kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jemaah pengajian masjid Sa'ad Al-Ahmad yang saya muliakan, saya hormati, kembali kita berjumpa di pekan pertama. Mohon maaf tadi saya masih belum bisa tepat waktu karena subuh itu selalu ada jadwal setiap hari Ahad. Dan alhamdulillah kita berjumpa kembali di pekan pertama bulan Agustus dan di tanggal 18 bulan Muharram. Ini adalah masih berada di pertengahan bulan suci Muharram. Kemarin ada yang berangkat haji, ada baru pulang. Oh, ada. Kalau ada kan tidak berangkat. Kalau tidak ada ya doanya semoga kita bisa berangkat suci pekan. Pada pagi hari ini kita belajar bersama tentang sebuah surat yang sangat berkaitan dengan negeri Mekah, surat Al-Fil. Surat Al-Fil. Sudah pada hafal suratnya dulu? Ya, seperti biasa kita baca dulu. Kalau tadi sudah dimulai sebelum saya hadir sudah dimulai belum? Sudah dimulai, saya datang tinggal ngasih isinya. Baik, silakan diikuti bacaannya. Alangkah baiknya kalau dengan melihat ke mushaf Quran walaupun sudah hafal, akan lebih banyak manfaatnya jika kita membacanya dengan melihat tulisannya dan sekaligus kita baca isinya. Kita mulai dari ta'awud terlebih dahulu. Ta'awud dan tasmarnya bersama-sama. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari ayat pertama sampai terakhir, kalian mengikuti saya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi
عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول Kita akan ngaji surat Al-Fil, surat yang secara terjemahan bahasa Indonesia terjemahannya adalah surat gajah. Surat gajah isinya hanya 5 ayat. Tapi di Quran ada namanya surat Sumut. Ada surat Sumut. Surat Sumut itu bahasa Arabnya apa? Surat An-Nahl. Surat An-Nahl. Surat Sumut berapa ayat? 93 ayat. Surat gajah 5 ayat. Surat Sumut apa? Oke, gajah itu kalau jalan rombongan baru cuma berapa ekor? Kalau semut jalan rombongan 2. Ya pantas kalau surat semut lebih banyak daripada surat gajah. Ayo. Baik. Kita akan baca surat gajah. Kenapa ada surat gajah? Karena ada peristiwa yang waktu itu melibatkan gajah. Ada gajahnya. Ada gajah. Loh kok bisa tiba-tiba ada gajah? Padahal peristiwanya terjadi di Mekah. Dari mana datangnya gajah itu? Gajah itu kiriman dari Afrika. Kiriman dari Mekah, Madinah tidak punya gajah. Adanya apa? Gajah tidak punya. Makanya itu peristiwa yang menakjubkan, mengherankan, peristiwa yang ajaib. Kok ada gajah di Mekah? Makanya Allah berikan peristiwa itu, ditambah lagi yang lebih menakjubkan, lebih ajaibnya lagi, itu gajah mau dipakai untuk meruntuhkan Ka'bah. Jadi itu semakin aneh kejadiannya. Maka Allah berikan keanehan itu, bisa yang ajaib itu, kemudian menjadikan sebuah surat yang singkat, surat Al-Fil yang baru saja kita baca. Dulu ada nabi palsu di masa Nabi Muhammad di daerah Yaman. Ini kok saya nyinggung masalah Yaman karena gajahnya ini kiriman dari Afrika untuk orang yang berada di negeri Yaman. Nah, gajahnya nanti dibawa dari Yaman ke Mekah. Itu jarak tempuhnya sekitar 1000 km jauhnya. Jadi dari sini kemana Pak? Waktu dari sini kemana? Paling ke kampungnya Pak dosen sampai ke Sumatera Utara dari sini 1000 km jauh. Nah nanti di kemudian hari di negeri Yaman itu ada peristiwa lagi yang kaitannya dengan bukan dengan gajahnya, tapi ada peristiwa unik di negeri Yaman di masa Nabi Muhammad sudah menjadi nabi. Apa itu? Ada peristiwa nabi palsu, namanya siapa? Musailamah. Namanya Musailamah. Salah satu kerjaan Musailamah apa? Suka plagiat, suka niru-niru Nabi Muhammad. Jadi kalau Nabi Muhammad dalam kali apa, surat apa yang perlu nanti dia ngarang sendiri. Salah satunya dulu dia pernah ngarang surat gajah juga. Jadi ada surat gajah di Quran. Musailamah si Nabi palsu ini ngarang surat namanya juga surat gajah. Surat gajah. Kalau nggak salah bunyi ayatnya begini. Al-Fil anfu tawil awal. Gajah hidungnya panjang. Gajah begitu.
saya nggak apa nanti dengan cari bukti sekarang. Bila waktu Musailamah itu bikin surat namanya surat kodok, nah itu nggak ada di Quran tuh. Surat namanya surat kodok, jadi kreativitas dia bikin surat yang di Quran nggak ada. Surat apa kodok, kata dulu kata kodok, tidak surat tidak surat kodok. Mumpung di Quran nggak ada, dia bikin baru. Dan waktu dia bikin surat lagi surat kelinci, nama-nama hewan itu dan sebagainya. Nanti kisah tentang Musailamah tidak perlu kita lagi. Kalau surat itu resmi dari Allah Ta'ala, wahyu betul bobotnya sangat tinggi. Kalau itu karangan para penyair saja, bobotnya tidak begitu besar, tidak sebagus yang firman Allah Ta'ala. Baik, jadi tadi sudah kita baca ayatnya. Alam taro, tidakkah kamu melihat, memperhatikan kepada siapa ini Allah Allah aja bicara kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat Al-Fil ini jelas diturunkan di Mekah. Jumlah ayatnya ada 5. Dan kita ulang-ulangi diturunkan di mana Bapak Ibu? Di Mekah. Surat yang diturunkan di Mekah itu namanya apa? Istilahnya apa? Makiyah. Surat Makiyah diturunkan di Mekah. Dan ciri khas surat Makiyah itu salah satunya adalah ayatnya pendek-pendek. Ayatnya pendek-pendek, kosakatanya cenderung sulit dibandingkan dengan ayat-ayat Madaniyah atau yang diturunkan di Madinah. Kenapa? Karena Allah ingin mengangkat para penyakit tadi. Dan buktinya kemudian ada seorang penyakit Musailamah bin Sa'id. Quran ini suratnya tak sanggup, malah jadi lucu, malah jadi beban terhadap orang. Tapi syariat Nabi. Alam taro, tidakkah kamu wahai Nabi melihat, memperhatikan fa'ala rabbuka, apa yang sudah diperbuat oleh Tuhanmu bi ashabil fil, terhadap orang-orang yang membawa gajah, pasukan yang membawa gajah. Gajahnya, jangan dikira ada kata pasukan gajah terus gajahnya banyak. Gajahnya itu menurut para ulama ada yang mengatakan paling banyak 12 ekor. Paling banyak 12 ekor. Padahal pasukan yang dibawa itu jumlahnya kurang lebih sekitar 10.000 orang pasukan. Tapi gajahnya hanya 12. Ada yang mengatakan hanya 8 ekor. Ada yang mengatakan hanya 4 ekor. Bahkan ada yang menyebutkan gajahnya cuma 1 ekor. Nah, gajahnya buat apa? Tadi sudah saya sebutkan. Gajahnya untuk meruntuhkan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu rencananya akan diruntuhkan dengan tenaga gajah. Jadi nanti di Ka'bah itu mau ikat pakai apa terus nanti ditarik oleh gajah biar ambrol. Itu rencana awal. Terus gimana ceritanya kok tiba-tiba Ka'bah ingin dihancurkan? Itu apa latar belakang peristiwanya apa? Ujuk-ujuk bisa begitu, kenapa? Jadi ceritanya ini dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau atau di dalam Sirah An-Nabawi juga ada, tapi tidak seperti di tafsir. Ketika orang-orang dulu sekali negeri Yaman itu dikuasai oleh orang-orang musyrik, kemudian diperangi oleh orang-orang Nasrani dari Afrika. Itu Raja Afrika, Raja Najasyi mengirimkan 2 orang jenderal untuk merebut negeri Yaman. Dan akhirnya berhasil, singkat ceritanya berhasil. Tapi ada pepatah yang mengatakan tidak boleh ada 2 harimau di satu gunung, satu wilayah. Karena mesti akan berantem. Ini musuh 2 jenderal. Awalnya itu untuk berperang dan menang. Setelah menang, karena negerinya jauh, terus negeri itu di bawah kekuasaan Raja Najasyi tadi. Tapi karena dia jauh, akhirnya dia serahkan kepada 2 orang jenderalnya. Tapi karena 2 jenderal, jadinya
berantem. Karena berantem satunya ini akhirnya di perang, dua orang di perang tanding, tidak jadi perang besar-besar, perang tanding, yang satunya mati, kemudian naiklah yang satunya jadi raja, ngaku-ngaku dirinya sebagai raja. Padahal dia sebenarnya hanya jenderal yang diutus oleh raja yang sebenarnya di Afrika. Siapa namanya? Abraham. Nah, ketika dengar berita kalau Abraham sang jenderal ini malah menobatkan dirinya sendiri sebagai raja, rajanya marah gak? Marah. Rajanya di Yaman, di mana tadi di Afrika tuh marah. Awalnya dia senang karena dua orang jenderal berhasil memperluas wilayah kekuasaan si raja. Senang dikirimkan hadiah. Salah satu hadiahnya adalah tadi gajah itu. Hadiah oleh raja. Tapi di kemudian hari malah berantem sendiri, terus membuat rajanya marah. Sampai rajanya ngomong begini, nanti saya mau datang ke Yaman, mau saya injak-injak itu tanah Yaman, saya injak-injak kepalanya Abraham. Rajanya marah, saling-salingnya. Abraham dengar rajanya marah, dia kirim utusan lagi. Nah, kirim utusan lagi bawa hadiah, termasuk ada surat. Di surat itu bersama dengan surat itu ada seonggok tanah dan beberapa helai kambing, sejumput rambut, dan ada tulisannya, ada suratnya. Sesampainya surat itu di depan raja, rajanya nggak jadi marah, rajanya malah senang bobong, bobongnya jadi ya bobong. Jadi marahnya jadi hilang, jadi terhibur dengan surat yang dikirimkan oleh Abraham. Apa isi suratnya? Wahai raja, kurang lebihnya ini firman-nya, wahai raja, saya dengar Anda ingin ke Yaman. Ini sudah saya kirimkan hadiah. Anda tidak perlu ke Yaman. Ini ada tanah, silakan diinjak-injak. Ini tanahnya Yaman. Ini ada rambut saya, potongan dari rambut saya ini ke kepala saya. Jadi nggak usah injak ke kepala saya, injak aja rambut ini. Sudah sama seperti menginjak ke kepala saya. Jadi rajanya malah senyum. Jadi misalnya terus malah dikasih hadiah lagi kepadanya. Jadi tidak jadi perang. Jadi rajanya merestui adalah jadi raja kecil di Yaman. Singkat kisahnya. Berlalu sekian waktu yang lama, Abraham itu karena dia hormat dengan rajanya yang di Afrika, dia buatkan suatu semacam monumen untuk penghormatan kepada rajanya yang di Afrika sana. Sekaligus dia merasa iri dengan Ka'bah yang ada di Mekah. Karena setiap kali ada orang yang berjalan melewati Mekah itu selalu mampir ke Ka'bah untuk tawaf, selalu mampir ke Ka'bah. Nah, Abraham yang di Yaman sana, Yaman itu berarti selatannya Mekah. Di Yaman sana, dia pengen juga setiap kali ada orang yang melintasi negeri Yaman harus mampir dulu ke sebuah tempat. Nah, sekaligus tempat itu dijadikan sebagai penghormatan kepada rajanya yang di Afrika. Apa yang dia buat? Gereja. Karena jelas kami bikin gereja. Gereja yang besar dan tinggi sekali. Sampai orang-orang Arab Yaman itu bilang Ulaimis. Saking tingginya tower, menara. Saking tingginya menara gereja itu sampai dinamakan orang Arab di sana dengan sebutan Ulaimis. Harus saya perlu dicek. Itu dari kata orang Sua, bahasa Arabnya songkok, tutup kepala. Kenapa kok dinamakan dengan nama itu? Karena kalau orang berdiri di bawah gereja, melihat ke atas, melihat ke tower itu pensinya jatuh. Tahu nggak? Saking tingginya pensinya jatuh. Nah, setelah gerejanya selesai, mulai itu Abraham bikin peraturan. Setiap orang pedagang yang melintasi Yaman harus mampir ke gerejanya dia. Lama-lama orang Arab, orang Quraisy itu kan menyebar kemana-mana. Orang Quraisy yang ada di
masuk ke gerejanya Abraham, ada yang buang kotoran di altarnya itu, terus sebagian lagi bawa api minyak itu dibakar, kayu banget. Jadi apa tadi towernya menaranya yang tinggi turun gerejanya dibakar. Abraham ada, ini orang besar ya. Besar itu waktunya dengan cepat bisa ditangkap, beberapa orang kemudian ditangkap. Tapi terus gimana hasilnya? Dia kumpulkan pasukannya, dia ingin balas dendam. Dia berangkat ke Mekah. Gantian untuk menghancurkan gereja yang dihancurkan. Gantian. Kira-kira di sini masuk akal nggak alasannya apa? Itu menghancurkan apa? Nah, ya, kayaknya masuk akal. Nanti terus kita ceritakan. Sekarang sampai jam 7. Akhirnya dia bawa pasukan kurang lebih sekitar 10.000 orang. Nah ini pemuda-pemuda yang karena apa tadi dibawa ke Mekah sana. Dibawa ke Mekah. Dan sekaligus bawa tadi sekitar 4 atau 8 atau 12 ekor gajah. Saya ingat gajah itu yang ada satu ekor yang paling gede. Ini sebagai apa istilahnya hewan hewan ada satu yang paling perkasa alfa. Ini alfanya si alifnya yang paling pimpinannya ketua gamenya gajah. Namanya siapa namanya? Mahmud. Namanya Mahmud. Bukan Mahmud ya. Gajahnya Abraham itu yang paling gede namanya Mahmud. Tapi jangan berbicara Pak, bukan gajah itu kan. Ada tetangganya namanya Mahmud. Jadi orang Arab itu menamai gajahnya Abraham itu dengan nama Mahmud. Si paling gede. Pimpinan dari gajah yang lain. Si Mahmud ini karena dia pimpinan gajah yang lain. Kalau dia gerak yang lain itu gerak. Kalau dia berhenti yang lain itu berhenti. Si pimpinannya si Mahmud. Apa gunanya kita kasih tahu nanti ada cerita unik tentang si Mahmud ini tadi. Tapi nanti sesampainya di Mekah. Perjalanan kan jauh. Kalau perjalanan normal saja pakai kendaraan jalan kaki, naik kuda dari Yaman ke Mekah itu bisa sampai 2 minggu atau 1 bulan lamanya perjalanan. Nah sepanjang jalan itu sudah masuk ke negeri Arab, di negeri Mekah sana. Kerjaan dari pasukannya Abraham itu suka menjalani barang-barang, jalan ini, jalan itu, termasuk ada hewan-hewan yang dijalan oleh pasukannya Abraham, dan hewan itu milik kakeknya Nabi. Apa? Hewannya onta. Berapa ekor? Sekitar 200 ekor. Ibaratnya Nabi orang kaya. Satu ekor onta yang murah saja harganya 20 juta, sama seperti seekor sapi. Punya 200 ekor itu berarti berapa duit? Wah, itu diambil bicara oleh Abraham. Sesampainya di luar kota Mekah, itu ada tanah, ada kayak rumah cukup luas di situ, diambil oleh bukit-bukit. Abraham buat camp di situ, bikin pasukannya di sana, istirahat di situ. Tidak langsung menyerbu masuk ke Mekah. Terus dia kirimkan utusan yang bisa berbahasa Arab untuk masuk ke Mekah, mencari tokoh yang paling dihormati di Mekah, membawa pesannya Abraham begini: kamu sampaikan kepada penduduk Mekah, niat kita datang ke Mekah bukan untuk memerangi penduduk Mekah, bukan untuk perang kita, tapi niatnya hanya untuk menghancurkan Ka'bah. Di penduduk Mekah disuruh disuruh mengungsi, disuruh mengosongkan kota Mekah biar Abraham bisa menghancurkan Ka'bah. Tidak ada niat untuk perang. Baik tidak Abraham? Baik tidak? Terus dengan datangnya utusan itu, para pembesar kota itu musyawarah, dan mereka memutuskan memang kita tidak sanggup perang melawan Abraham. Mereka
tidak sanggup untuk menang melawan Abraham yang bawa pasukan sebanyak itu. Orang-orang yang terlatih kalah, bisa kalah. Tapi masih ada menimbulkan masalah, masih ada masalahnya, yaitu harta-harta yang bicara tadi beruntung mereka pengen dikembalikan. Karena si utusan ini nggak bisa ngambil keputusan. Jadi kakeknya Nabi, karena yang paling dihormati di Indonesia itu kakeknya Nabi. Siapa kakeknya Nabi? Abdul Muthalib. Kalau Mekah itu dulu ibarat sebuah kerajaan, kakeknya Nabi itu kerajanya. Kalau itu sebuah republik, ya kakeknya Nabi itu presidennya. Karena si utusan Abraham ini tidak bisa ngasih keputusan, terus ditanya oleh kakeknya Nabi, kamu bisa nggak bawa saya ke raja? Oh bisa, dibawa. Ini dibawa ke mana tadi? Ke luar kota Mekah, tempat Abraham istirahat. Begitu masuk tendanya Abraham, ini ada jari di sini. Begitu masuk tendanya Abraham, lihat utusannya datang, kok di belakangnya bawa orang asing. Orang Afrika kayak apa sih? Bapak Ibu kalau orang Afrika kayak apa? Warnanya kayak apa? Ya itu aja. Wajahnya juga tipikalnya gitu ya. Abraham juga gitu. Orangnya memang tinggi besar tapi kulitnya ya kulitnya orang Afrika. Wajah-wajah orang Afrika. Begitu melihat ada tamu yang datang, dibawa masuk oleh utusannya yang tadi, dan tamunya beda bentuknya dengan dia. Abraham yang tadi sedang duduk santai di kursi bersama dia, itu dia turun dari kursi itu terus datang menyambut ini kakeknya Nabi. Dia nggak tahu ini siapa, pokoknya dia turun menyambut, terus diajak duduk lesehan berdua. Padahal Bapak Ibu, Abraham itu orangnya sombong. Kalau ada tamu suruh dibawa dia di atas. Tapi ketika lihat mbaknya Nabi datang, dia nggak tahu ini siapa, siapa datang. Itu dia dari sisi casingnya saja. Dia dari casingnya saja dia sudah bosnya Jawa kalah kamu gitu. Jadi sudah kader ya. Sudah kader juga. Kemudian casingnya mbaknya Nabi. Abdul Muthalib itu orangnya tinggi, besar, putih kulitnya, wajahnya tampan, gagah orang, sangat berwibawa. Lihat aja sudah kerasa ini pemimpin hebat. Tahu nggak? Pernah nggak lihat seseorang? Oh, ini pasti pemimpin. Pernah nggak kayak gitu? Pernah kan? Nggak layak jadi pemimpin. Casingnya aja udah nggak cocok. Abdul Muthalib itu orang biasa. Ya pantas Abdul jadi banyak Nabi pantas. Mungkin yang sangat berubah. Dari wajahnya nampak, kecerdasannya nampak, keberaniannya, kewibawaan terasa sekali. Makanya Abraham jadi kader ya. Mestinya yang kader siapa mestinya? Mestinya kan Abdul Muthalib, tapi enggak begitu. Malah kembali yang kader malah ada. Padahal Abdul Muthalib tidak promosikan. Ya datang sendiri. Ada yang katakan datang dengan bola-bola. Begitu sang duduk di situ terus ditanya, kamu siapa? Kata Abraham, saya Abdul Muthalib. Nah, terus kamu katakan, oh berarti pemimpin Mekah. Terus tujuanmu sini apa? Kata Abraham, oh baik, ada terjemahan karena Abraham tidak bisa bahasa Arab. Kata Abdul Muthalib, saya dengar pasukanmu menjarah harta penduduk Mekah. Termasuk harta saya kalau bicara 200 ekor. Ya betul, kata Abraham, itu betul. Terus gimana? Kamu mau apa? Kata Abraham, saya mau kamu mengembalikan itu milik saya tadi, yang 200 ekor itu minta dikembalikan. Nah, ketika mendengar kalimatnya Abdul Muthalib, Abraham jadi apa ya istilahnya? Tadi dia kan begitu hormat kepada Abdul Muthalib. Begitu mendengarkan kalimat ini Abraham tiba-tiba jadi kurang respect kepada Abdul Muthalib. Kalimat itu dia sampaikan sendiri. Awalnya begitu datang, tadi saya takjub dengan kamu, kagum dengan kamu. Begitu saya dengar kamu ngomong, kok yang kamu urus malah onta. Saya ini datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bahmu
minta Abraham. Kok remeh sekali kata Abraham. Kok remeh sekali kata Abraham. Oh, jangan dikira kakeknya Nabi itu orang sembarang itu. Ini orang luar biasa, sangat cerdas. Perhatikan jawaban kakeknya Nabi. Kata Abdul Muthalib, Abraham, Ka'bah yang mau kamu hancurkan itu bukan milik saya. Itu sudah ada pemiliknya sendiri. Yang nanti dia sendiri yang akan melindunginya. Sedangkan kota yang kamu curi itu milik saya. Saya tuannya. Saya yang bertanggung jawab terhadap kota itu. Kamu kembalikan kota saya. Kamu menghancurkan Ka'bah, saya hancurkan, itu bukan milik saya. Nanti biar tuannya sendiri yang mengurusi. Tahu ya? Akhirnya Abraham takluk ya, kotanya di pulang. Abdul Muthalib Mekah, barangnya sudah dapat lagi, terus dia sampaikan kepada penduduk Mekah kesepakatan dari para pengusaha tadi. Ayo kita kosongkan Mekah, kosongkan. Jadi penduduk Mekah itu mengosongkan Mekah, terus ngapain? Naik ke bukit-bukit, mau nonton gimana caranya Abraham menghancurkan. Kita nonton aja. Sayangnya dulu itu belum ada kamera. Ada kamera, apalagi ada drone. Masya Allah, bisa di syuting live kayak di Padang. Jadi penduduk Mekah itu naik ke bukit-bukit melihat ke arah perkampungan atau campnya Abraham. Mana cara mereka masuk kota Mekah terus menghancurkan Ka'bah. Ditonton orang banyak. Dan uniknya penduduk Mekah itu terima, nggak ada yang menolak, nggak ada yang bantah. Oh nggak bisa, Abdul Muthalib kita perang aja, nggak ada. Karena mereka semuanya sadar kalau perang mesti bakal bener. Sudah Ka'bah tetap hancur, terus nyawa mereka jadi korban semua. Hartanya mungkin dijarah lebih banyak lagi. Jadi mengingat pertimbangan itu akhirnya mereka kita pilih nonton aja. Jadi ada kalanya kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa ya nonton aja, nonton lagi. Ada kalanya kita tidak bisa apa-apa, kalau nekat nanti malah nyawanya terancam, ya sedih. Ada kalanya seperti itu, tapi tidak selalu. Ketika sudah itu dapat informasi Mekah sudah dikosongkan, gimana Abraham senang? Oh senang. Terus akhirnya dia perintahkan pasukan mulai bergerak untuk masuk ke. Nah di situ si makhluk bikin uang. Siapa lagi? Dan orang Quraisy yang dibawa dari Yaman itu belum dilepas, itu masih dipegang oleh pasukannya Abraham, masih dicuri. Tapi tadi kalau ceritanya dia bisa lepas, ada satu orang yang lepas, terus dia mendekati makhluk. Dia mendekati di kupingnya makhluk, kupingnya kan gede. Kupingnya makhluk kan gede. Siapa tahu tadi? Kerja makhluk. Itu kamu itu tidak cekok, curhat milik Allah, milik Tuhan. Awas kayak berat-berat. Itu kata si pemuda. Kurang lebih demikian apa itu? Akhirnya si makhluknya ketakutan. Jadi begitu dia dihadapkan ke arah Ka'bah, ketika arah utara, kalau dari Yaman kan utara, si makhluk itu mandek maksudnya depot duduk, dia tidak mau berdiri. Sampai pakang gajahnya bingung, dipukuli, dipanggangi, silakan tidak bisa bergerak ya. Tapi begitu ditarik tali kekannya ke arah timur, barat, selatan, si makhluknya mau berdiri, jalan ke arah yang ditarik itu. Tapi begitu diarahkan lagi ke arah Ka'bah, duduk lagi dia. Nah karena dia bosnya, ketika saya kan makhluk, bosnya kayak gitu ya, akhirnya. Oke, itu Abraham gimana? Makul nggak? Makul. Oh, di saat mereka sedang panik itu, padahal ini alat dipakai untuk bahwa bulldozer, tapi bulldosernya mogok.
Ya sudah kerja. Mogok, kalau mogok. Nah di saat sedang mogok seperti itu maknanya, di saat itu Allah mengirimkan ababil yang nanti ababil sudah bukan ababil. Mari kita lihat ayat kedua. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia Allah telah menjadikan tipu daya Abraham itu sia-sia? Sia-sia itu cara membalas tipuan mereka. Cukup kendalikan si makhluknya nggak apa-apa. Si makhluknya dikendalikan oleh Allah Ta'ala. Itu sudah rusak rencananya Abraham. Hanya dengan masalah sepele begitu rencana besar jadi rusak, jadi amburadul atau apa. Nah di saat mereka sedang panik itu, wa arsala alaihim tayran ababil, Allah utus kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Jadi ababil itu aslinya bukan nama burung kan? Itu burung yang burung, ababil itu artinya berbondong-bondong, saking banyaknya burung. Jenis burungnya apa Ustaz? Enggak tahu lah, karena tidak ada rekamannya. Nah penduduk Mekah dari mana? Ya dari kejauhan, kurang lebih sama seperti yang dibawa oleh Abraham, 10.000 orang. Tapi bukan untuk mengajarkan Ka'bah, bukan. Begitu masuk ke Mekah, penduduk Mekah menyerah, berbondong-bondong masuk Islam. Peristiwanya itu Fathu Mekah atau Futuh Mekah. Jadi dulu Abraham ingin menghancurkan Ka'bah, malah dia yang dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Dan itu kemudian hari Nabi Muhammad datang lagi ke Mekah, bukan untuk menghancurkan Ka'bah, tapi untuk membersihkan Ka'bah dari patung-patung yang berserakan di situ. Allah tolong beliau, Allah buat sekalian penduduk Mekahnya yang beriman. Kalau dulu Abraham masuk Mekah itu penduduk Mekahnya menyingkir, ketika Nabi Muhammad masuk lagi ke Mekah, penduduk Mekahnya mendekat. Malah mereka berbondong-bondong masuk Islam. Itu di surat apa? Kayaknya kita belum pernah bahas surat itu ya. Nanti ada kapan kita bahas lagi. Jadi sebenarnya surat itu pas dibahas di bulan Agustus karena ada kaitannya dengan momen kemerdekaan. Surat apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau bahas itu nanti butuh 1 kali pertemuan lagi. Selesainya jam 8:30. Oke. Demikian dulu Bapak dan Ibu sekalian rahimahullah, jadi surat sambil untuk gaji, untuk burungnya jangan tanya saya nih, karena para ulama saja tidak sepakat tentang ini bentuknya kayak apa, warnanya apa, dan sebagainya, jenisnya, spesies burung apa, jangan ditanya nih, karena tidak ada yang bisa menginformasikan yang berbeda. Kalau ada khilafah-khilafahnya, tetap itu bukan informasi yang fix yang bisa kita yakini benar. Demikian dulu semoga bermanfaat. Intinya adalah orang beriman, Allah punya banyak cara untuk menolong mereka yang mau menolong Allah. Atau Allah juga punya banyak cara untuk memusnahkan mereka yang ingin mengganggu properti milik Allah. Allah punya banyak cara, dan Allah tidak pernah kehabisan cara. Tidak pernah kehabisan cara. Siapa saja yang ingin merusak apa-apa yang menjadi milik Allah, terutama properti-properti yang penting seperti Ka'bah, seperti kitab suci Al-Quran, seperti Nabi Muhammad SAW, jalan janji dibina, nanti Allah punya cara sendiri untuk menghukum mereka. Dan begitu pula sebaliknya, siapa saja yang mau menolong apa yang Allah turunkan ke bumi itu, menolong nabinya, menolong kitab sucinya, menolong negerinya, nanti Allah juga punya cara sendiri untuk menolong kita. Allah punya banyak cara. Tenang saja. Demikian dulu, semoga ini bermanfaat. Alhamdulillah, sebenarnya banyak kisah yang tidak bisa saya sampaikan butuh waktu sangat singkat. Jadi sebenarnya suratnya aja yang singkat, tapi kisahnya banyak sekali. Terus nasibnya gimana? Gajah itu berapa ekor juga? Kalau 12 ekor kita itu jumlahnya yang paling banyak. Itu pawang-pawang gajahnya, pawang-pawang gajahnya masih hidup sampai Nabi Muhammad jadi Nabi, dia masih hidup. Dan masih berkeliaran di kota Mekah. Jadi kata para sahabat tadi, mereka masih sempat menyaksikan pawang-pawang gajah itu. Itu termasuk yang selamat. Dan gajahnya itu selamat semua, Pak. Karena gajahnya enggak ikut si makhluk. Jadi karena dia madep di situ, jadi terpisah dari rombongan tentara-tentara itu. Jadi dia selamat. Jadi kalau manut selamat, Pak. Kalau manut selamat kayak si makhluk. Tapi enggak dari selamat kayak si makhluk. Jadi makhluk selamat, Pak.
jangan dibully dan sebagainya. Nah, pawang gajahnya juga termasuk yang selamat, tidak mati dia kena batu, termasuk yang selamat. Tapi akibat dari peristiwa itu, pawang gajahnya cacat, makanya cacat, mereka jadi orang yang cacat. Walaupun terkena lemparan itu tidak sampai mati, dan jadi pengemis. Jadi di kota Mekah jadi pengemis. Pernah nggak lihat pengemis di kota Mekah? Itu orang dari Afrika dan orang kulit hitam itu jadi pengemis di Mekah karena pawang atau tadi pawang gajahnya rata-rata jadi pengemis kata para sahabat. Dan nanti kerajaan Abraha itu runtuh di tangan anak-anaknya karena diserang oleh kerajaannya baik, tidak bisa dipertahankan. Jadi Abraha diruntuhkan, dia ingin menghancurkan Ka'bah, dia sendiri dihancurkan, kerajaannya juga dihancurkan seakan-akan. Jadi mohon berhati-hati, jangan sekali-kali punya niat untuk melawan Allah. Anda akan dihancurkan Allah satu itu. Dan dia pemilik alam semesta dan kita tidak punya apa-apa. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta. Dan kalau kita punya hajat, punya masalah yang pelik, kita kepada pemilik alam semesta karena dia maha kaya, dia maha kuasa, bisa mengerjakan apa saja. Yang tidak mungkin dimakan kita, mungkin bagi dia. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya saya kembalikan semuanya kepada saudara pembawa. Alhamdulillah, walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ditawarkan pada Bapak dan juga Ibu, apakah ada yang masih bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan bahan isi surat Al-Qur'an yang begitu menakjubkan. Yang ingin saya tanyakan, kejadian-kejadian pada masa dahulu itu langsung terjadi. Misalnya kalau orang menanyakan upaya ini, seandainya kita pada masa-masa sekarang ini kejadian yang luar biasa ya, ada ini ada itu yang begini. Kalau Allah menghendaki menurunkan hujan itu dibalik misalnya dingin dan panas, kita umat manusia mau seperti apa, mau kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok dijawab sekarang? Apa? Tidak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah atas pertanyaannya. Ini menarik dan untungnya Allah sudah menjawab sendiri pertanyaan saya. Jadi saya tidak repot-repot memberikan jawabannya. Sudah jawab. Di surat Al-Anbiya Allah Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya, ayatnya sudah diambil sekitar ayat 107. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Nabi. Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Illa, melainkan rahmatan sebagai rahmat lil alamin, bagi alam semesta. Ini sebenarnya kalau perlu dikasih tuntas, ya sekali lagi butuh waktu tersendiri. Tapi ya singkat aja, singkat aja. Seperti itu Abbas mengatakan, ini ayat menunjukkan keistimewaan Nabi Muhammad SAW yang tidak dimiliki oleh Nabi yang lain. Apa itu? Ketika nabi-nabi yang lain itu umatnya ingkar, tidak mau patuh kepada nabinya, mereka langsung dihukum oleh Allah di Mekah. Tidak butuh waktu lama, mungkin cara kita ini seminggu langsung dimusnahkan. Dan ketika dimusnahkan itu habis keturunan-keturunannya, enggak ada lagi yang tersisa. Jadi begitu dari generasi itu sudah generasi yang baru. Tapi khusus untuk Nabi Muhammad, untuk umat Nabi Muhammad SAW tidak demikian perlakuannya. Begitu Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi, maka aturan sebelumnya sudah dianulir, tidak berlaku lagi.
Abraham dibegitukan karena waktu itu Nabi Muhammad belum jadi nabi. Seandainya Nabi Muhammad sudah jadi nabi, mesti tidak akan begitu sikapnya. Tapi karena peristiwa yang terjadi sebelum Nabi Muhammad jadi nabi, aturan lama masih berlaku. Mereka ingkar langsung dimusnahkan. Mereka jahat boleh langsung dimusnahkan. Tidak menunggu lama, tidak menunggu mati secara normal dan matinya dengan cara dihukum oleh Allah. Dulu di zaman Nabi Nuh begitu, ya bahkan, ya itu dilakukan apa yang dilakukan, bumi dilakukan semuanya. Orang musyrik kafir habis dilakukan bumi, jadi bumi itu mengalami pemulihan. Dan yang tersisa itu hanya orang beriman saja. Pengen lagi kayak gitu kan? Tidak bisa, karena ayatnya sudah turun, aturannya sudah berubah. Ya, sama lagi seperti dulu Fir'aun dan pasukannya di Habilah. Berapa jumlahnya? Sekitar 1,7 juta orang. Habis dalam waktu 1 hari yang sama. Enggak ada sisa. Yang tersisa paling hanya orang tua, istri, perempuan, anak yang sudah terjadi apa? Seakan-akan. Apalagi ketika contoh lagi di zaman Nabi Ibrahim jawab, Namrud bisa kerajaannya, cukup kalau mengirimkan nyamuk saja. Pakai nyamuk saja habis. Namrud itu dan nyamuk yang besar di telinganya Namrud itu disisakan 1 ekor itu besar di situ hidup selama hampir sekitar 400 tahun. Karena itu jadi setiap dari kerjaan Namrud sampai mengumpulkan kepalanya ke tembok. Karena begitu nyamuknya bikin ulah, waduh sakit. Tapi dia mati karena kepalanya pecah. Dia sendiri yang berbentuk kepalanya ke tembok itu Namrud habis. Tadi dibaca sejarah. Nah, tapi sejak Nabi Muhammad itu saya Nabi, aturannya berubah. Ketika ada yang nikah, yang kafir, yang dolim, tidak bisa lagi kita berharap semoga dia dimusnahkan Allah. Kenapa? Ya ini penghormatan untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad sampai umatnya itu diperlukan demikian. Ada semacam kompensasi dan masih ada harapan dikasih jeda waktu, harapan siapa tahu dia malah bertobat. Kan gitulah. Normal kita pengennya gimana? Pengen seperti sekarang atau seperti yang dulu? Nah, sekarang seperti yang dulu yang kita juga kena, karena kita tidak lepas dari dosa. Kita benar, iya, punya banyak dosa. Tapi aturannya masih sama seperti dulu. Habis kita, bukan hanya yang kafirnya yang habis, yang beriman juga bisa kena. Apalagi hari ini di mana saja, di bumi mana saja kita berpijak, selalu ada yang kafir kan, selalu ada yang beriman. Jadi itulah kira-kira. Terus apa hikmahnya? Kalau kita perhatikan sejarah hidup Nabi Muhammad SAW itu ada perbedaan dasar dibandingkan dengan Nabi-Nabi sebelumnya. Bahkan yang paling mirip dengan Nabi Muhammad itu Nabi Musa. Itu saja tetap ada hal yang sangat berbeda. Apa itu? Tidak gampang turunnya mukjizat di zaman Nabi Muhammad. Tidak seperti di zaman dulu. Zaman dulu gampang, dikit-dikit. Mukjizat dikit-dikit. Mereka Jibril bawa pasukan. Kalau sekarang sejak era Nabi Muhammad sudah berubah. Apa yang berubah? Mukjizat tetap ada, tapi nanti menunggu ikhtiar manusia masih malu. Ikhtiarnya masih malu. Sudah maksimal ikhtiarnya itu nanti juga ada mukjizat. Itu pun datangnya mukjizat tidak seperti di zaman tahu ya. Jadi bedanya apa artinya itu? Apa artinya? Kita sebagai umat Nabi Muhammad ya harus terima dengan keadaan itu. Polanya sudah berubah. Jadi kalau ingin mendapatkan hasil, jangan hanya mengandalkan keajaiban. Jadi mulailah dulu dengan ikhtiar. Ikhtiar yang saya sudah sampaikan maksimal. Keajaiban itu nanti. Walaupun ya tetap ada, cuma tidak akan seajaib seperti yang dulu didapatkan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu juga. Nah, pilih mana? Jadi umatnya Nabi Muhammad atau umatnya Nabi Muhammad? Kalau suruh pilih, ya tetap yang sekarang. Kalau Nabi terbaik adalah Nabi Muhammad. Umat terbaik adalah umatnya Nabi Muhammad. Di akhirat nanti yang paling dulu urusannya adalah urusan umatnya Nabi Muhammad. Yang lebih dulu masuk surga umatnya Nabi Muhammad. Yang lebih dulu masuk neraka umatnya.
ya, di balik keuntungan yang besar sebagai ulama juga ada risiko kerugian yang besar kalau tidak taat tidak patuh kepada Allah. Jadi kesimpulannya dari ayat ini adalah ayat jawaban apa dia tadi, orang tidak beriman, orang yang ingkar, orang yang zalim, yang jahat hari ini di bumi, memang betul hukumannya ditangguhkan oleh Allah, tapi nanti di akhirat dimaksimalkan, nanti akan diberikan pol-polan. Memang betul hari ini yang zalim, yang jahat mungkin ada, yang berkuasa, punya harta yang banyak, bisa selalu lolos dari hukum di dunia, tapi di akhirat jangan nanti akan diberikan hukuman habis-habisan oleh Allah. Demikian dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Cukup satu pertanyaan saja. Itu baru dingin nanti gimana? Sama-sama Pak. Saya kembalikan lagi ke saudara Bapak. Alhamdulillah kita semua berhasil pada Ustaz terus atas materinya. Ternyata asik nih Bu. Bapak-bapak semuanya. Didongeng asik banget. Monggo ditawarkan untuk kedepannya bisa sharing-sharing informasi ataupun request bahkan dari bapak ataupun ibu, misalkan temanya apa, boleh banget nanti langsung bisa di grup bisa atau di sana atau kan luar biasa gitu. Selama ini kita merasa kayak mengulang memori dulu, ternyata kisahnya seperti ini luar biasa. Alhamdulillah. Oke, semoga bisa menambah ilmu dan juga pengetahuan Bapak Ibu semuanya. Sekaligus juga nanti bisa bercerita ke putra-putrinya di rumah. Oke, kalau selama ini mungkin dongeng ini kacil kalau timun atau bisa ya didongeng gitu. Kalau ini bisa berkisah tentang tadi ya surat Al-Fil dan juga kisah-kisah Nabi yang lain. Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya kepada Bapak Ibu semuanya dan jazakumullah khair.